Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai Superlab CCNA. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi Cisco CCNA part 1 dan part 2 teman-teman dari sebelumnya. Nah, disarankan teman-teman harus menyelesaikan atau sudah menonton dulu untuk video yang part 1 dan part 2-nya, karena di sini kita tidak akan bahas mengenai konfigurasinya. Misalnya apa itu trunking. Nah, lalu apa sih yang akan kita pelajari di Superlab CCNA ini? Nah, seperti judulnya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai Superlab atau topologi besar yang bisa dipakai dalam dunia industri. Nah, tapi konfigurasinya itu memiliki tahapan-tahapan yang akan dibahas. Nah, oleh karena itu kita harus dulu belajar mengenai basic dari CCNA-nya seperti dari yang video part 1 dan part 2 sebelumnya. Nah, kita akan menginstalasinya dulu Superlab-nya teman-teman. Oke teman-teman, untuk cara instalasinya itu kita bisa buka browser. Lalu di sini kita saya akan memakai Chrome. Kemudian di sini kita ketikkan Cisco paket tracer. Kemudian di sini teman-teman bisa klik yang paling atas ini. Nah, oke, di sini itu nanti teman-teman disuruh login ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa login. Oke, teman-teman, di sini setelah saya sudah login, di sini kita bisa cari yang getting started with Cisco packet tracer. Oke, nah kita bisa scroll ke bawah. Nanti ada teman-teman tulisan resume course. Teman-teman bisa klik. Teman-teman bisa klik yang download Cisco Packet Tracer 1.0.3. Terus teman-teman bisa klik linknya. Nah, terus akan langsung diarahkan ke halaman baru. Teman-teman bisa scroll. Kemudian teman-teman pilih sesuai sistem operasi yang teman-teman pakai. Ini teman-teman bisa pilih sesuai sistem operasi yang teman-teman gunakan. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya pilih atau saya download yang Windows. Nah, setelah itu teman-teman bisa install saja Cisco paket tracernya. Setelah install, kita akan melihat Superlab yang akan kita gunakan. Nah, Superlabnya itu ada 5. Untuk yang pertama kita akan mengerjakan yang pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman, dalam Superlab yang pendahuluan ini ada langkah-langkahnya teman-teman. Di sini kita bisa baca. Untuk yang pertama itu topiknya itu pengenalan Superlab, dan kita akan coba basic configuration. Nah, jadi PT activity itu apa sih? Jadi ini adalah langkah-langkah yang akan kita gunakan. Nah, kita coba klik yang dock, maka ini akan langsung berada di sebelah sini. Nah, jadi teman-teman, di PT activity ini kita akan mengikuti langkah konfigurasinya. Nah, jika kita mengikuti langkahnya, maka di sini ada yang namanya completion. Misal jika kita sudah konfigurasi IP-nya, maka completion-nya akan bertambah menjadi 1% dan sampai 100%. Terus kemudian di sini kita bisa cek result. Nah, di sini tulisannya this incomplete. Nah, ini artinya kita belum menyelesaikan activity ini. Jika sudah terselesai, maka ini akan terdapat tulisan complete. Nah, terus di sini ada terdapat poin-poin yang harus dikerjakan. Yang pertama kita harus setting DNS client, DNS server. Jika itu semua sudah lengkap, maka di sini akan tertulis 5/5. Atau bisa kita sebut tadi yaitu completion atau 100%. Dan juga di Superlab ini ada step by stepnya teman-teman, dengan instruction yang ini. Nah, karena di sini kita mengerjakan dengan PT activity ini, maka kita harus mengikuti instruksi yang harus diberikan. Misal di sini disuruh IP-nya berapa, maka IP-nya juga harus sama. Namanya harus apa, hostname-nya juga harus sama teman-teman, dengan instruksinya, agar si completion ini bisa bertambah dan seterusnya menjadi 100. Jadi kita harus memperhatikan sekali teman-teman, huruf besar, huruf kecilnya itu harus sama. Oke, langsung saja kita akan mulai di pendahuluan ini. Nah, di sini untuk instruksinya, di sini kita disuruh untuk memasang IP pada routernya. Oke, langsung saja kita buka router. Nah, di sini setelah kita buka routernya, kita seperti biasa di sini ada dua jalur, yaitu gig 0/0 dan gig 0/1. Kita mulai dari yang gig 0/0.
Nah, di sini teman-teman biasanya kan ada menu yang GUI atau kita bisa setting lewat tampilan. Nah, tapi di sini karena di sini bentukannya adalah activity, maka di sini sudah nonaktifkan. Jadi kita hanya bisa pakai CLI. Oke, di sini saya sudah masuk ke mode global. Kemudian di sini kita masuk ke interface gig 0/0. Kemudian kita pasang IP-nya. Nah, di sini kan gig 0/0 itu mengarah ke server, teman-teman. Nah, untuk server itu IP-nya itu sebentar. Yang ini, teman-teman. Di sini langsung saja kita ketikkan IP address 200.5.5.1. Lalu subnet masknya yaitu 255.0. Oke, jika sudah, di sini kita bisa langsung saja untuk enter. Dan jangan lupa di sini kita no shutdown. Oke, arah server di sini sudah, kita lanjut ke arah klien yaitu gig 0/1. Sini exit, masuk interface gig 0/1. Nah, kita tambahkan IP 192.168.1.1. Lalu subnet masknya 255.0 dan jangan lupa no shutdown. Nah, di sini sudah di routernya. Selanjutnya kita pasang dulu IP di PC-nya yang akan menjadi DNS client. Oke, kita masuk ke desktop, IP config. Nah, di sini kita pakai IP-nya 192.168.1.2, teman-teman, karena 1.1 sudah dipakai oleh router yang menjadi gateway. Kemudian subnet masknya 255.0, lalu gateway-nya kita masukkan IP router. Oke, teman-teman, terus di bagian DNS servernya kita akan pakai DNS server yang nantinya akan kita buat. Nah, nantinya kita akan membuat DNS servernya pakai IP yang 200.5.5.2. Nanti kita akan setting DNS servernya yang ini, teman-teman. Oke, DNS kliennya sudah, kita akan setting di DNS servernya. Kita buka. Nah, teman-teman, kita bisa pergi ke service lalu pilih yang DNS. Nah, di sini pastikan DNS server yang itu on. Lalu langsung saja kita pasang sesuai dengan instruksinya yang ini, yaitu sini www.sekolahan.id. Oke, di sini tipenya record. Kemudian di sini untuk addressnya kita pakai address yang tadi dipasang di klien, yaitu 200.5.5.2. Lalu kita bisa langsung add. Nah, di sini kan kita sudah memasang konfigurasi DNS-nya nih. Nah, tapi kita belum memasang IP-nya. Makanya kita akan pasang IP dulu. Kita akan pakai yang tadi di DNS. Masuk ke desktop, lalu IP configuration, IP-nya di sini 200.5.5.2. Lalu subnet masknya 255.0. Kemudian gateway-nya kita ubah menjadi 200.5.5.1 yang ada di router. Lalu di DNS server ini kita isi juga sama seperti tadi yang DNS yang sudah kita konfigurasi, itu 200.5.5.2. Oke, jika sudah selesai, kita bisa lihat untuk completion-nya itu menjadi 100%, teman-teman. Kita bisa cek result. Nah, di sini maka sudah tertulisan congratulations on completing this activity. Nah, tadinya di sini yang tanda silang ini menjadi tanda centang ya, teman-teman. Tandanya kita sudah selesai untuk menyelesaikan PT activity di pendahuluan ini. Nah, di sini untuk konektivitasnya itu kita disuruh untuk ping www.sekolahan.id. Kita coba di PC-nya. Kita masuk ke command prompt. Kita coba ping www.sekolahan.id yang tadi kita pasang. Nah, maka di sini sudah reply dan juga sudah TTL ya, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.